Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik segitiga dan segi empat bagian yang kelima, yang akan menyajikan berkenaan dengan sifat-sifat segitiga. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan beberapa sifat dari segitiga. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya, sifat yang pertama berkenaan dengan ketidaksamaan sisi segitiga. Perhatikan segitiga ABC ya. Nanti sifat yang pertama adalah jumlah panjang dua sisi segitiga lebih dari panjang sisi yang lainnya. Untuk memudahkan, perhatikan contoh ya. Misalkan panjang BC 7 cm, AB 9 cm, AC 5 cm. Berarti panjang sisi AB itu yang paling panjang, AC yang paling pendek ya. Oke, untuk menguji sifat yang pertama bahwa jumlah panjang dua sisi segitiga lebih dari panjang sisi yang lain, misalkan sisi AB tambah BC lebih dari AC. Kita uji ya. AB-nya adalah 9, BC-nya adalah 7 ya, 9, 7 lebih dari 5. Oke, betul ya. Selanjutnya sisi AB ditambah AC, AB 9, AC itu 5, 9 ditambah 5 lebih dari 7 ya. Betul ya. Oke, berikutnya adalah BC ditambah AC lebih dari AB, 7 ditambah 5 lebih dari 9. Oke, sifat yang pertama sudah bisa kita buktikan ya. Sifat yang kedua, selisih panjang dua sisi segitiga kurang dari panjang sisi yang lainnya. Kalau yang pertama tadi jumlah panjang dua sisi segitiga lebih dari panjang sisi yang lainnya, selisihnya kurang dari panjang sisi yang lainnya. Selisih dari panjang dua sisi segitiga maksudnya ya. Oke, sekarang sisi AB yaitu 9 dikurangi BC yaitu 7, tentu nanti kurang dari 5. Ya, 9 dikurangi 7 kurang dari 5. Betul ya? 9 kurangi 7 itu adalah 2. Kemudian sifat yang kedua, AB dikurangi AC, 9 dikurangi 5 kurang dari 7. Betul ya? 9 kurangi 5 itu 4, itu kurang dari 7. Selanjutnya di kemungkinan yang ketiga adalah panjang BC ya. Jadi selisih berarti yang lebih besar atau yang lebih panjang dikurangi yang lebih pendek ya. Dikurangi AC kurang dari 9. 7 dikurangi 5 itu 2 kurang dari 9. Betul ya? Oke, jadi kita dapat satu sifat dari segitiga berkenaan dengan ketidaksamaan sisi segitiga. Ada 2 poin, yaitu jumlah panjang dua sisi segitiga lebih dari panjang sisi yang lainnya. Kemudian selisih panjang dua sisi segitiga kurang dari panjang sisi yang lainnya. Nah, sekarang untuk memantapkan, perhatikan contoh berikut ya. Untuk setiap panjang sisi segitiga berikut, apakah dapat dilukis atau tidak segitiganya ya. Kita mulai dari yang A, 3, 4, 5. Berarti kita uji nanti kalau dua sisi dijumlahkan harus lebih dari sisi yang lain ya. 3 tambah 4 lebih dari 5 dan seterusnya. Tentu dapat dilukis ini ya. Kalau kita uji nanti 3 tambah 4 lebih dari 5, 4 ditambah 5 lebih dari 3, 3 ditambah 5 lebih dari 4. Ya betul ya. 3 tambah 4 7, 4 tambah 5 9, 3 tambah 5 8. Memenuhi ya, sifat yang pertama dipenuhi. Sekarang untuk selisih. Tentu nanti 4 dikurangi 3 kurang dari 5, 5 dikurangi 4 kurang dari 3, dan 5 dikurangi 3 kurang dari 4 ya. Karena dua sisi ini dipenuhi, maka dia dapat dilukis ya. Selanjutnya kita cek untuk B, 4, 5, 8 ya. Kalau kita amati, tentunya dapat dilukis ya, karena 4 ditambah 5 itu lebih dari, ini berarti 8 ya. Oke, nah ini 8. Kemudian 4 ditambah 8 lebih dari 5, 5 tambah 8 lebih dari 4. Ya jelas ya, 5, 8, 13, 4, 8, 12, 4, 5, 9 lebih dari 8.
Oke, sifat yang kedua selisihnya. Berarti 5 dikurangi 4 mestinya kurang dari 8. 8 dikurangi 5. Ini kebalik ya, enggak apa-apa. Kurang dari 4, 8 dikurangi 4 kurang dari 5. Ya, karena ini 4 ya, kurang dari 5. Ini 3 kurang dari 4. Oke, dua sifat dipenuhi berarti bisa dilukis ya. Kita bergeser ke poin C. C ini kalau diamati ya, langsung bisa kita temukan 1 ditambah 3 itu mestinya lebih dari 4, tapi sama dengan 4, berarti tidak dapat dilukis. Selain itu, 4 dikurangi 1 mestinya kurang dari 3 sama dengan 3. Jadi ada 2 yang tidak dipenuhi, maka dia tidak dapat dilukis ya. Oke, selanjutnya di D ya. Pada D itu juga sepintas kalau kita amati 4 ditambah 5 itu mestinya lebih dari 9, tapi ternyata sama dengan 9, berarti tidak dapat dilukis ya. Nah ini harusnya lebih dari 9, tentu yang dikurangi juga gitu nanti ya, mestinya kurang dari 4 ya. Oke, kita lanjut berikutnya pada sifat yang kedua, hubungan sudut dan sisi segitiga. Perhatikan segitiga ABC ya. Misalkan panjang sisi di hadapan sudut A itu panjangnya adalah A, kemudian di hadapan sudut C itu panjang sisinya adalah C, di hadapan sudut B panjang sisinya adalah B ya. Maka nanti akan berlaku kalau AB itu lebih panjang dari BC, lebih panjang dari AC ya, atau C lebih panjang dari A, lebih panjang dari B ya. Kalau ini diberi ya, atau kalau digambar C amati sisi AB itu paling panjang diikuti BC dan terpendek adalah AC. Maka perhatikan sudut-sudutnya, sudut C, kemudian sudut A dan sudut B. Sudut C atau sudut ABC, nah ternyata paling besar ya. Kemudian diikuti sudut BAC atau sudut kuning ya. Jadi yang pertama sudut merah, kemudian yang kedua sudut kuning, kemudian yang ketiga adalah sudut hijau. Jadi sudut C paling besar diikuti sudut A dan diikuti berikutnya sudut B. Kalau kita amati pasangannya adalah C itu sisi yang terpanjang, sudut C sudut terbesar. Sudut B itu sudutnya paling kecil ya. B panjang sisinya paling pendek. Nah, sehingga dapat simpulan bahwa sebuah segitiga dengan ukuran sudut terkecil nanti berhadapan dengan ukuran sisi terpendek dan ukuran sudut terbesar berhadapan dengan sisi terpanjang ya. Jadi sudut C yang paling besar ini nanti berhadapan dengan panjang AB sisi terpanjang. Sementara sudut B yang paling kecil sudutnya berhadapan dengan sisi terpendek yaitu AC. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang terakhir atau sifat ketiga, hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Perhatikan segitiga ABC di mana AB diperpanjang ke BD ya. Nanti kalau kita amati kita punya sudut ABC dan sudut CBD. Nah, ternyata membentuk garis lurus atau berpelurus, maka berlaku sudut ABC ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sehingga nanti besar CBD, sudut CBD itu 180 derajat dikurangi sudut ABC. Ya, ABC-nya pindah ruas ke kanan, jadi dikurangi ya. Oke, sekarang kalau kita amati sudut-sudut pada segitiga ABC, tentu nanti berlaku sudut ABC atau sudut merah ditambah sudut ACB atau BAC sudut ungu dan sudut BAC sudut hijau itu totalnya sama dengan 180. Sehingga kalau kita ambil sudut BCA ditambah sudut BAC ya, BCA ditambah BAC berarti ABC pindah ruas ya. Maka nilainya sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC. Perhatikan ini dan ini ya, ini kan sama yang dikotai 180 derajat min sudut ABC, 180 derajat min sudut ABC. Berarti simpulannya nanti sudut CBD itu sama dengan sudut BCA ditambah sudut BAC. Nah ternyata sudut CBD itu sudut
luar dari segitiga. Nah, sementara BCA dan BAC, ungu dan hijau ini sudut dalam dari segitiga. Sehingga berlaku bahwa sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga, jadi sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga sama dengan jumlah dari sudut dalam dua sudut dalam yang lainnya. Jadi sudut luar, ini ya, sudut luar. Jadi sudut luar salah satu dari sudut dalam segitiga, ini salah satu sudut dalam segitiga, itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang lainnya. Nah ini ya. Jadi kuning sama dengan hijau ditambah ungu. Oke, untuk mempermudah pemahaman perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC, sudut A 55 derajat, sudut B 65 derajat. Berapa besar sudut BCD? Berarti BCD ini sudut luar salah satu sudut dalam segitiga ya. Ya, berarti sudut ungu sama dengan sudut hijau ditambah sudut kuning. Jadi sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga sama dengan jumlah dari sudut dalam yang lainnya. Sudut CBD sama dengan sudut BAC ditambah sudut ABC sama dengan 55 derajat plus 65 derajat sama dengan 120 derajat. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.